Hai semua, perkenalkan saya Grace Benedikta Polii, dosen program studi Ilmu Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Katolik de la Salle Manado. Bidang keilmuan saya adalah manajemen keperawatan. Pada semester genap tahun ajaran 2022-2023, saya menjadi dosen pengampu untuk mata kuliah manajemen keperawatan pada mahasiswa semester 8 sebanyak 3 kelas. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen keperawatan dengan menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan referensi yang digunakan. Untuk aspek interaction, akan saya jelaskan interaksi saya dengan mahasiswa. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang saya gunakan. Pada aspek assessment, saya akan menjelaskan metode evaluasi yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Tujuan dari pemaparan video ini adalah dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan secara singkat gambaran umum mata kuliah ini. Mata kuliah manajemen keperawatan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh oleh mahasiswa semester 8 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS teori. Rencana pembelajaran mata kuliah ini saya susun berdasarkan panduan kurikulum inti yang dikeluarkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia. Mata kuliah ini membahas tentang manajemen keperawatan dan gaya kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan, diharapkan mahasiswa Keperawatan Unika de la Salle Manado mampu membedakan teori, tipe kepemimpinan, fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan manajemen asuhan keperawatan, dan mampu merencanakan penyelesaian konflik dalam melaksanakan asuhan pelayanan keperawatan di ruang rawat. Selama perkuliahan ini, mahasiswa akan belajar topik-topik pembelajaran sebagai berikut. Pertama, tipe-tipe gaya kepemimpinan. Kedua, konsep manajemen keperawatan. Ketiga, fungsi-fungsi manajemen keperawatan. Dan yang keempat, manajemen konflik. Sumber referensi yaitu yang digunakan di buku-buku keperawatan di mana terdapat buku wajib, buku manajemen keperawatan Nur Salam, buku manajemen keperawatan yang juga saya sebagai penulisnya. Referensi lainnya juga dapat mahasiswa ambil dari jurnal-jurnal penelitian terkait mengenai topik pembahasan pada mata kuliah manajemen keperawatan. Sumber pembelajaran ini juga saya berikan melalui Google Classroom untuk bisa diakses oleh mahasiswa kapan dan dimanapun. Perkuliahan manajemen keperawatan menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning
Artinya, mahasiswa menjadi pusat pembelajaran dengan tujuan mahasiswa akan makin kritis dan aktif mengeksplorasi materi yang diberikan. Proses perkuliahan dilakukan selama 14 kali tatap muka pembelajaran dan 2 kali tatap muka untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi total pertemuan untuk mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan. Perkuliahan ini juga memanfaatkan media WA Group dan Google Classroom untuk asinkronus. Metode pembelajaran SCL yang digunakan yaitu mini lecture, small group discussion, dan case study. Pada metode mini lecture, saya menjelaskan tentang tipe-tipe gaya kepemimpinan dan konsep serta fungsi-fungsi manajemen keperawatan. Sedangkan untuk metode small group discussion, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kelompok-kelompok tersebut akan mendiskusikan suatu topik yang saya berikan. Melalui metode kelompok kecil tersebut, semua mahasiswa dapat melibatkan diri secara aktif. Metode lainnya yaitu case study, di mana mahasiswa diminta untuk membahas studi kasus yang saya rancang untuk kemudian dibuat analisa. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini berdasarkan komponen-komponen evaluasi, berupa evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, dan tugas terstruktur sesuai dengan rubrik penilaian. Demikianlah penjelasan singkat untuk perkuliahan manajemen keperawatan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Terima kasih. Oke kelas, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu ini. Nah, sebelumnya mari kita buka dulu dengan doa. Silakan yang akan bertugas memimpin doa untuk memimpin doa di depan. Ayo, ada yang mau memimpin doa? Silakan. Tuhan, saat ini kami akan mulai pekerjaan kami, Tuhan Tuhan sertai. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Together, Saint Baptist de La Salle, pray for us. Oke, silakan duduk. Nah, seperti yang menjelaskan lalu dalam rencana pembelajaran semester bahwa pertemuan kita yang ini adalah tentang tipe-tipe gaya kepemimpinan. Nah, hari ini Mem akan menjelaskan memaparkan apa saja yang menjadi gaya kepemimpinan yang harus kita miliki. Oke. Nah, pasti karena kalian sudah tahu hari ini tentang materi ini, Mem harap semalam kalian sudah mulai mencari materi dan mempelajarinya, sehingga pada saat Mem menjelaskan ada yang sudah mengetahui saat Mem akan mengajukan pertanyaan. Jadi ini tipe-tipe gaya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sendiri adalah cara untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dalam memfasilitasi hasil klinis saat bekerja dengan orang-orang di berbagai situasi, dalam meningkatkan pemahaman dan pengendalian lingkungan kerja yang profesional. Jadi, di keperawatan pun dibutuhkan gaya kepemimpinan dalam kalian memberikan asuhan keperawatan dan dalam kalian menjalin relasi dengan tim kesehatan yang lain.
miliki supaya tujuan akan tercapai. Tipe kepemimpinan ini sendiri dapat mengidentifikasi perilaku pemimpin tersebut. Nah, pengalaman Anda telah nanti, baik pengalaman saat kuliah, pengalaman Anda saat mulai bekerja, itu sebenarnya akan mempengaruhi gaya kepemimpinan yang akan kalian terapkan nanti di dunia kerja. Karena adanya pengalaman-pengalaman hidup. Contohnya misalnya, saat ini kalian melihat gaya kepemimpinan Ibu Dekan misalnya. Oh, gaya kepemimpinan Ibu Dekan seperti ini. Nah, karena Anda terlalu mengayomi, terlalu fans dengan beliau, akhirnya jadi pokoknya saat nanti saya jadi pemimpin, saya akan seperti beliau. Atau oh, gaya kepemimpinan presiden kita. Nah, itu akan terbawa sampai nanti di dunia kerja. Jadi bisa mempengaruhi perilaku Anda. Jadi ini menurut Smith dikutip dalam Newber ada 3 gaya kepemimpinan besar. Ada kepemimpinan otoriter, ada kepemimpinan demokratis, dan ada kepemimpinan laissez-faire. Nah, seperti yang dikatakan tadi di awal, pasti semalam Anda sudah mulai mencari tahu apa yang akan diberikan MEM hari ini. Sebelum MEM lanjut, ada yang bisa menyampaikan apa pengertian dari kepemimpinan otoriter? Ya, silakan di depan supaya teman-teman bisa mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan. Oke, silakan. Baik, jadi menurut yang saya baca dari malam, kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang hanya berfokus pada pemimpinnya saja, yang mana pemimpin tersebut hanya mengambil keputusan sendiri, tidak mendengarkan bawahannya. Seperti contoh kita bisa lihat di negara-negara seperti Inggris, Thailand maupun Korea Utara. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi gitu. Dalam kepemimpinan otoriter itu, bawahan tidak mempunyai hak untuk memberikan masukan. Nah, jadi semua diatur oleh pemimpin. Kalau bawahan memberikan masukan bisa saja ada punishment yang diberikan atau justru dicuek. Enak loh kalau sudah diberikan masukan terus pemimpin hanya cuek. Itu untuk yang otoriter. Untuk yang kepemimpinan demokratis, ada yang bisa memberikan pengertian contoh ya? Jadi menurut saya kepemimpinan yang demokratis itu merupakan kepemimpinan yang sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari anggotanya atau masyarakatnya dengan tujuan untuk pastinya tentang kepentingan bersama. Nah, contohnya dalam demokratis itu ada di negara kita sendiri yaitu Indonesia, di mana kita sebagai warga negara diberikan hak kebebasan untuk memberikan saran dan kritik kepada para pemerintah agar negara kita lebih maju ke depan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi itu untuk kepemimpinan demokratis sendiri, baik anggota maupun pemimpin akan duduk bersama sehingga mendapatkan hasil mufakat untuk kemajuan, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bukan hanya suara dari anggota saja atau dari pemimpin saja, tapi berdasarkan hasil musyawarah, hasil kesepakatan bersama. Nah, yang terakhir kepemimpinan laissez-faire, siapa yang bisa? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut yang saya baca bahwa kepemimpinan laissez-faire itu adalah seorang pemimpin akan memberikan kebebasan kepada setiap anggota atau setiap bawahannya untuk memutuskan apa yang penting bagi suatu pekerjaan yang akan mereka lakukan. Jadi intinya bahwa mereka punya kebebasan untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi untuk kepemimpinan laissez-faire sendiri, di mana pemimpin dengan suka
hati memberikan kesempatan kepada bawahannya. Silakan kalian yang kerja. Pemimpin santai, dia tidak ikut campur, tapi justru ini berbahan. Oke ya, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, ya kita lanjut. Nah, untuk dari Douglas sendiri dia membagi atas teori X dan teori Y. Nah, teori X ini ada tipe kepemimpinan diktator dan tipe kepemimpinan otoriter atau autokratis. Nah, untuk tipe kepemimpinan diktator sendiri, di situ seorang pemimpin jika bawahannya tidak mengikuti aturan atau apa yang dia perintahkan, akan ada hukuman yang dia berikan. Sedangkan otoriter tidak sampai sekasar itu. Jadi otoriter seperti tadi, autokratis itu seperti tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya, di mana keputusan mutlak oleh pemimpin. Tidak boleh ada campur tangan dari bawahan. Nah, sedangkan untuk teori sendiri itu adalah tipe kepemimpinan demokratis dan tipe kepemimpinan santai, di mana pemimpin masih mengajak kerjasama bawahannya atau bahkan di kepemimpinan santai alias laissez-faire, kepemimpinan itu diserahkan sepenuhnya kepada bawahan untuk mau buat apa, mengambil keputusan apa tanpa ada campur tangannya pemimpin. Nah, selain itu ada juga gaya kepemimpinan transaksional. Nah, di dunia keperawatan sendiri untuk kepemimpinan transaksional ini berlangsung misalnya di klinik-klinik. Biasanya ada target yang harus Anda capai. Pemimpin kalian akan memberikan bonus lebih kalau target itu tercapai. Ada transaksi di dalamnya. Jadi di sini mengatakan kepemimpinan itu seperti kepemimpinan tawar-menawar atau ada kontrak untuk saling menguntungkan satu dengan yang lain. Jadi pemimpin memberikan. Jadi kalau Oji misalnya capai target, misalnya klinik kecantikan, bulan ini harus ada 10 yang datang treatment laser, pico laser misalnya. Nah, dengan begitu di akhir bulan Oji akan dapat bonus sekian, atau di akhir tahun akan ada bonus untuk dokter maupun perawat yang berhasil menambah pemasukan lewat treatment full. Jadi seperti itu. Itu untuk transaksional. Jadi ada di dunia kesehatan pun ada gaya kepemimpinan transaksional. Terus ada gaya kepemimpinan transformasional. Nah, gaya kepemimpinan transformasional ini di mana pemimpin karena karisma yang dia miliki sampai orang begitu terkesan, begitu taat dan mengikuti apa yang dia sampaikan, apa yang dia ingin wujudkan. Nah, contohnya di mana? Pemimpin kita, pemimpin di negara kita. Karena karisma yang dia miliki sampai orang kalau dia datang, oh langsung turun di jalan, kita foto. Oh, karena karisma, sosoknya. Nah, itu adalah gaya kepemimpinan transformasional. Jadi banyak pemimpin di Indonesia, baik dari presiden maupun ada beberapa gubernur, beberapa wali kota yang dimiliki di Indonesia punya gaya kepemimpinan transformasional. Orang hanya melihat sosoknya saja sudah begitu terkesan, sudah begitu menginginkan dia jadi pemimpin sampai seterusnya. Jadi itu untuk gaya kepemimpinan transformasional. Dari sekian gaya-gaya kepemimpinan ini, mulai dari yang tadi otoriter, demokratis, laissez-faire, plus ditambah juga ini transaksional dan transformasional, ini semua dapat kalian terapkan jika kalian jadi pemimpin nanti di rumah sakit. Tapi dengan cara apa? Ini harus dikolaborasi. Karena yang akan kalian pimpin adalah orang-orang
orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Tidak boleh kalian menerapkan satu gaya kepemimpinan, misalnya otoriter. Nah bisa, kenapa? Karena mereka punya kemampuan masing-masing yang didukung oleh pengalaman, didukung oleh pengetahuan waktu kuliah atau pelatihan-pelatihan yang bisa lebih expert dari pemimpinnya. Jadi harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Jadi sini dijelaskan bahwa jika seorang perawat memilih untuk memimpin dengan gaya demokratis, namun tiba-tiba situasi tertentu terjadi, maka perawat itu harus cepat beralih, mengganti gaya kepemimpinan. Bisa saja dia langsung menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, atau bahkan bisa saja dia langsung mengganti gaya kepemimpinannya dengan gaya kepemimpinan laissez-faire. Karena yang dia pimpin adalah orang-orang yang profesional. Nah, untuk bisa Anda menerapkan gaya kepemimpinan yang fleksibel alias bisa menentukan, oh dalam kondisi ini saya harus menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Oh dalam kondisi ini saya harus menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Itu apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan dari Anda adalah kesadaran diri. Kalau Anda tidak sadar diri, Anda akan tetap meneruskan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, dampaknya apa? Nanti tim Anda tidak akan solid. Nanti tim Anda akan terpecah. Jadi kunci kesadaran diri adalah hal yang akhirnya bisa membantu Anda untuk menentukan gaya kepemimpinan apa yang baik. Oke? Jadi ini materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini akan menjadi bekal. Apalagi Anda sudah di semester 8, di mana Anda dipersiapkan untuk tidak lama lagi langsung terjun ke dunia kerja. Jadi Anda harus bisa benar-benar melihat bahwa Anda ini akan bekerja dengan orang-orang yang profesional. Yang tidak bisa Anda menerapkan satu gaya kepemimpinan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Kita tutup dengan rasa berani. Let us remember that we are in the holy presence of God. Father, Son, and Spirit. Let's pray together. I will continue my God's